Apa kabar hari ini? Pasti kita semua sehat-sehat ya. Kak Meta, bagaimana kabarnya? Luar biasa dong adik-adik. Udah semangat untuk memuji Tuhan hari ini? Pastinya. Kak Meta aja udah semangat, Kak Desi juga, adik-adik di rumah juga harus semangat. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik di rumah simpan dulu mainannya, dirapikan, terus adik-adik juga rapi ibadah ya. Terus datang yang tertib. Walaupun kita online harus tetap tertib ya. Jangan ada lagi yang lari-lari, ada yang main, nggak ada. Oke, tetot, nggak ada. Jadi, semua harus rapi dan tertib. Sebelum kita memulai pujian kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, biarlah ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu. Dan seluruh rangkaian ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, masih penuh dengan sukacita, kita angkat pujian, Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam pam pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Adik-adik masih tetap berdiri dan bersemangat, kita angkat pujian yang kedua, Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari
Tuhan. Adik-adik semuanya, sebelum masuk firman, kita mau nyanyiin satu lagu Terima Kasih Tuhan. Kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Kita mau tutup mata, lipat tangan. Bapa, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau dengar firman Tuhan yang akan diberitakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Kami mau mendengarkan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kakak akan bercerita mengenai seseorang yang rela berkorban untuk orang lain. Oke, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih ke adik-adik semua. Siapa yang pernah dihukum? Saya Kak. Nah, rata-rata pasti pernah dihukum. Cuma siapa yang pernah dihukum tapi karena kesalahan orang lain? Siapa? Ayo. Oke, kakak kasih contoh. Misalnya di kelas ribut banget. Terus tahu-tahu datang-datang guru langsung datang. Set. Yang ribut tuh bukan kamu sebenarnya, teman kamu yang lain. Cuman kamu karena berada di tengah-tengah, teman-teman kamu yang lain itu ribut, akhirnya kamu yang dipanggil sama guru. Hei, kenapa kamu berisik? Padahal kamu nggak ribut nih. Jadi kamu dipanggil sama guru. Kenapa? Ditanya jawab, diajak ke ruangan gurunya. Padahal yang ribut bukan kamu. Pernah nggak? Siapa yang pernah? Wah, tentunya pasti ada. Saya dulu pernah nih Kak. Gara-gara teman saya berisik, saya yang diomelin. Atau misalnya guru lagi nerangin di papan tulis, terus belakang kamu itu berisik. Malah kamu yang dipanggil sama guru kamu. Kamu dimarahin misalnya. Siapa yang pernah? Kakak juga dulu pernah begitu. Nah, kakak sekarang juga pengen cerita nih tentang seseorang yang tidak bersalah tapi dihukum. Ya, walaupun kita ngerasainnya gimana gitu ya, kesel, campur sedih, campur semuanya deh. Nah, begini ceritanya. Siapa yang mau dengerin? Kakak cerita. Tentunya semua kalian sudah pengen mendengarkan cerita kakak ya. Oke, di suatu tempat
yang gersang. Tempatnya gersang, tidak ada pohon, banyak debu, banyak pasir. Di satu tempat itu, coba kita lihat nih tempat ini. Nah, ada satu gerombolan orang. Jadi ada satu orang yang mengitari 3 orang di tengahnya. Nah, di situ ada kejadian yang tidak biasa terjadi. Nah, kejadian itu adalah 3 orang dihukum, yang lain ngeliatin, terus ada yang ngomong, jangan dihukum, dia tidak bersalah. Ada yang teriak begitu, ada yang menangis, dia tidak bersalah, kenapa dia dihukum? Ada juga yang ngeledekin, kasihan deh Lau, dihukum. Ada juga yang ngeledekin. Nah, di antara 3 orang itu ada salah satu guru. Ada apa? Salah satu apa? Guru. Nah, guru itu pernah menyembuhkan orang yang buta. Jadi matanya tidak bisa melihat lagi, dan disembuhkan oleh guru itu. Kemudian guru itu juga pernah menyembuhkan orang yang tidak bisa jalan, dia jalan lagi. Dan banyak mujizat yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Nah, di antara 3 orang itu, si guru itu dihukum. Dia digantung di kayu salib. Padahal dia tidak bersalah. Yang salah kita semua, orang lain. Tapi dia dihukum. Nah, guru itu digantung di kayu salib untuk menghapus semua dosa manusia, termasuk kita. Nah, setelah guru itu menghapus dosa kita, sekarang tinggal apa yang kita perbuat terhadap guru tersebut yang telah menghapus dosa manusia, yaitu Tuhan Yesus. Apakah yang kita lakukan setelah kita diampuni? Tentunya kita bersyukur, tentunya kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan menebus dosa kita. Rasa syukur kita dan rasa terima kasih kita harus juga disertai dengan tindakan kita. Apa contohnya? Rasa terima kasih kita kepada Tuhan, yaitu dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Ya, oke Kak, bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Yang paling gampang misalnya, setiap pagi kita berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Kita tanya tuh. Setiap hari kita berkomunikasi. Bisa pagi hari, bisa malam hari, kita berkomunikasi sama Tuhan. Contoh yang paling gampang, berdoa. Ayo adik-adik, kita siapkan waktu kita setiap hari berkomunikasi dengan Tuhan. Terus kemudian contoh yang lain, misalnya seperti tadi, kita nggak salah, tapi kita yang dimarahin sama guru. Padahal yang salah tuh dia. Nah, kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena dia kita dihukum, karena dia kita dipanggil sama guru, karena dia kita dimarahin sama guru. Nah, bagaimana sikap kita terhadap teman kita? Apakah ntar istirahat kita samperin tuh orang tuh? Lu sini lu, enak aja, ini gara-gara lu gue diomelin, misalnya begitu. Atau langsung kurang ajar, ya habis. Atau, oh ya nggak apa-apa, aku mengampuni, nggak masalah. Dia datang misalnya, sorry ya, tadi aku yang berisik, kamu yang diomelin. Terus kamu, oh ya, nggak apa-apa. Walaupun dalam hati, sebel juga. Tapi kata kakak di sekolah minggu,
harus tetap mengampuni. Keren. Nah, contohnya begitu. Gitu, ya. Oke, kakak rasa kita belajar sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ada contoh-contoh yang lain yang kakak tidak sebutkan, tapi kamu alami. Mari kita belajar untuk bisa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan lewat perbuatan kita sehari-hari yang menyenangkan hati Tuhan. Semakin terus kita menyenangkan hati Tuhan, di satu titik sampai kamu nanti dewasa, pasti kamu akan menjadi serupa dengan Tuhan. Cerita kita hari ini terdapat di dalam Markus 15 ayat 33 sampai 39. Sekali lagi, cerita kita hari ini terdapat dalam Markus 15 ayat 33 sampai 39. Oke. Semoga cerita kakak hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar tentang firman-Mu. Kami sudah mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Ajar kami menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan, bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau melalui kehidupan kami, perbuatan kami setiap hari yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 86 ayat 7a. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu. Sekali lagi, pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat di hadapan-Mu dan sayang kepada orang tua kami. Berkati pertumbuhan anak-anak ini ya Bapa, kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.